Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6 MI Tarbiyatus Syarifah. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga anak-anak senantiasa diberi Allah kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tema 8 pelajaran IPA, Bumiku. Ya anak-anak ya. Namun sebelumnya marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini senantiasa diberi Allah kelancaran dan ilmu yang manfaat barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, dalam tema 8 Bumiku ini Bu Husna akan menjelaskan satu tentang rotasi bumi, kemudian revolusi bumi, gerak bulan, dan gerhana. Baik anak-anak, sekarang kita belajar tentang rotasi bumi. Nah, rotasi bumi itu apa ya? Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Silakan dilihat di bawah itu ada gambar bola bumi yang berputar, ya, berputar di tempat atau di porosnya, disebut rotasi bumi. Berikutnya, waktu yang dibutuhkan planet bumi untuk satu kali rotasi disebut dengan kala rotasi. Dan kala rotasi bumi itu membutuhkan waktu selama 24 jam atau sehari semalam. Nah, anak-anak, rotasi bumi itu menyebabkan satu, terjadinya siang dan malam. Silakan dilihat anak-anak di layar ya, bahwasanya matahari yang kena sinar bulan yang kena bumi yang kena sinar matahari mengalami siang hari, sedangkan di belakangnya atau yang tidak terkena sinar matahari mengalami peristiwa malam hari. Nah, kalian bisa mempraktekkan ya, itu ada teman kalian ada gambar yang menyinari globe. Nah, yang kena globe yang kena sinar senter mengalami terang ya, mengalami siang hari. Sedangkan di baliknya atau di belakang yang tidak kena sinar senter mengalami malam hari. Nah, berikutnya anak-anak, adanya gerak semu matahari. Nah, gerak semu matahari itu apa ya? Gerak semu matahari yaitu suatu fenomena matahari yang terlihat terbit dari timur pada pagi hari dan tenggelam di barat pada sore hari. Nah, seakan-akan yang bergerak itu matahari, padahal semua itu adalah akibat dari rotasi bumi. Nah, itu disebut dengan semu matahari, gerak yang tidak sebenarnya ya. Silakan dilihat di gambar kalian seperti itu anak-anak, terbit dan tenggelam. Nah, berikutnya penyebab rotasi adalah adanya perbedaan waktu di berbagai tempat di dunia. Nah, anak-anak, di situ ada di Indonesia ya, terbagi menjadi 3 waktu, yaitu WIB, waktu Indonesia bagian barat, WITA, waktu Indonesia tengah, dan WIT, waktu Indonesia bagian timur. Nah, antara waktu satu dengan waktu yang lain selisih 1 jam anak-anak ya. Oleh karena itu kalau kita dari rumah di rumah kita Sidoarjo Jawa Timur jam 7, maka kalau kita berada di Bali itu menunjukkan jam 8. Kalau kita berada di Papua maka jam menunjukkan jam 9. Oleh karena itu ketika di hari menjelang tahun baru biasanya Indonesia bagian barat atau Jawa Timur ya, atau di Pulau Jawa itu lebih awal daripada di pulau yang ada di Papua. Kenapa? Karena kita lebih awal. Nah, berikutnya anak-anak, revolusi bumi. Apa revolusi bumi itu? Revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Nah, satu putaran membutuhkan waktu 365 hari atau 1 tahun.
itu disebut dengan tahun Masehi. Untuk tahun Kabisat 366 hari. Nah, ini terjadi 4 tahun sekali, diletakkan pada bulan Februari. Nah, anak-anak, oleh karena itu biasanya kalau kita menjumpai bulan Februari sebanyak 28 hari ya, tanggalnya itu sebanyak 28, itu berarti menunjukkan tahun Masehi. Sedangkan Februari yang tanggalnya berjumlah 29 hari itu berarti tahun Kabisat. Nah, tahun Kabisat ini ada pada tahun yang bisa dibagi menjadi 4. Misalnya tahun 2020 ya. Nah, tahun kemarin pasti kalian akan menjumpai tanggal di bulan Februari ada tanggal 29. Nah, kita berjumpa lagi tanggal 29 Februari itu tahun 2024 mendatang ya. Kalau tahun sekarang 2021 jumlah tanggal di bulan Februari hanya 28 karena termasuk tahun Masehi. Nah, anak-anak, di bawah itu silakan dilihat ya. Bumi di samping melakukan rotasi ya, rotasi itu bergerak di tempat. Nah, bumi juga mengalami revolusi bumi, yaitu mengelilingi matahari. Silakan diamati gambar di depan ya. Berikutnya anak-anak, akibat dari revolusi bumi apa ya? Akibatnya 1, adanya gerak semu tahunan matahari. Matahari mengalami pergeseran posisi ke belahan bumi utara pada tanggal 22 Desember sampai 21 Juni. Dan dari utara ke selatan pada tanggal 21 Juni sampai 21 Desember. Silakan diperhatikan di gambarnya itu matahari berada di garis khatulistiwa pada tanggal 21 Maret sampai 23 September. Silakan dilihat ya. Nah, kemudian semuanya itu akibat dari revolusi bumi, yaitu gerak semu tahunan matahari. Berikutnya, akibat dari revolusi bumi adalah perbedaan lamanya waktu siang dan malam. Anak-anak, di negara Eropa ya, yang berada di kutub utara sana, durasi siangnya lebih lama loh ya dibanding dengan malam harinya. Nah, di sana siangnya 21 jam, sedangkan malamnya hanya 3 jam. Berbeda dengan kita ya. Kalau kita berada di garis khatulistiwa itu antara siang dan malam sama, yaitu 12 jam. Kemudian terjadinya perbedaan musim. Kalau kita hanya 2 musim, sedangkan negara-negara yang berada di kutub utara, di kutub selatan, contohnya adalah negara Eropa, mengalami 4 musim, yaitu musim gugur, semi, panas, dan dingin. Itu semuanya adalah akibat adanya revolusi bumi. Berikutnya gerak bulan. Gerak bulan sama dengan bumi, yaitu ada rotasi dan revolusi. Rotasi bulan adalah gerak perputaran bulan pada porosnya. Sekali berrotasi membutuhkan waktu 29,5 hari atau 1 bulan. Sedangkan revolusi bulan adalah gerak bulan mengelilingi bumi. Ya, gerak bulan mengelilingi bumi. Sekali berevolusi membutuhkan waktu 29,5 hari atau 1 bulan. Nah, gerak bulan revolusi bulan tersebut anak-anak mengalami perubahan bentuk bulan yang disebut dengan fase-fase bulan. Nah, sekali berevolusi mengalami 8 fase. Berikutnya anak-anak, ini ada gambar fase-fase bulan. Nah, silakan dilihat, itu ada bulan baru, bulan atau disebut dengan bulan mati ya, yang tidak kelihatan sama sekali. Kemudian ada bulan sabit yang hanya kelihatan sepertiganya, dan seterusnya. Berikutnya anak-anak, nah ini ada gerakan revolusi bulan terhadap matahari. Dalam setahun anak-anak, bulan mengelilingi matahari sebanyak 1 kali dan mengelilingi bumi sebanyak 12 kali. Anak-anak, bulan bersama dengan bumi
melakukan revolusi, yaitu mengelilingi matahari. Berikutnya kita akan belajar tentang gerhana. Nah, nanti kita akan belajar tentang gerhana matahari dan gerhana bulan. Berikutnya gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi saat posisi matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Bulan dapat terhalang oleh bayangan bumi. Lah, jenis bayangan bumi ada dua nak ya, yaitu bayangan inti atau yang disebut dengan umbra, dan bayangan kabur atau disebut dengan penumbra. Nah, itu ada gambar gerhana bulan ya. Jadi gerhana bulan itu terjadi saat bulan terhalang oleh bumi. Sinar matahari yang seharusnya menyinari bulan terhambat oleh bumi. Nah, sekarang macam-macam gerhana bulan. Satu, ada gerhana bulan total. Nah, kapan terjadi gerhana bulan total? Gerhana bulan total terjadi ketika umbra bumi ketika bulan berada pada umbra bumi, sehingga bulan tertutup penuh oleh bayangan bumi. Gampangannya anak ya, matahari yang seharusnya menyinari bumi tertutup total ya oleh bayangan bulan. Itu gambaran yang sangat sederhana, jadi tidak kelihatan bulannya sama sekali. Berikutnya adalah gerhana bulan sebagian. Terjadi ketika setengah bagian bulan masuk pada umbra bumi. Berikutnya ini adalah gambar di mana saat terjadi gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan total silakan dilihat ya. Nah, itu bulan berada di titik umbra ya. Nah, sedangkan bulan sebagian, gerhana bulan sebagian itu terjadi ketika bulan berada di titik umbra dan titik penumbra, sehingga bagian daerah yang terkena matahari tadi ya mengalami bulan sebagian. Setelah kita belajar tentang gerhana bulan, anak-anak, sekarang kita belajar tentang gerhana matahari. Nah, gerhana matahari terjadi saat posisi matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus. Jadi biasanya matahari itu menyinari bumi ya. Nah, sekarang matahari, antara matahari dengan bumi itu ada bulan, sehingga matahari tidak terlihat oleh bumi. Itu gampangannya ya. Maka terjadilah gerhana matahari. Nah, macam-macam gerhana matahari. Satu, gerhana matahari total. Nah, silakan dilihat. Gerhana matahari total terjadi saat bumi berada di umbra bulan. Ya, sekali lagi, bumi terdapat atau terkena bayang-bayang umbra bulan, sehingga tidak kelihatan sama sekali sinar matahari. Dan ini biasanya terjadi hanya sebentar ya. Nah, berikutnya adalah gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian ini terjadi ketika bumi berada di bayang-bayang penumbra bulan ya, atau bulan menutupi sinar matahari hanya separuh ya, setengah. Oleh karena itu disebut dengan gerhana matahari sebagian. Nah, yang terakhir anak-anak, macam gerhana adalah gerhana matahari cincin. Nah, gerhana matahari cincin ini karena letak bulan dan bumi berada di titik jauh, sehingga kelihatan cahaya
matahari berada hanya sedikit ya di pinggir, hanya sekelilingnya saja, sehingga membentuk seperti cincin. Alhamdulillah anak-anak, untuk penjelasan tema 8 tentang bumiku sudah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Nah, tugas untuk kalian adalah menggambar gerhana bulan total dan menggambar gerhana matahari cincin. Ya, sekali lagi tugas untuk kalian adalah menggambar gerhana bulan total dan menggambar gerhana matahari cincin. Kalau menggambar yang bagus nak ya, dan harus diberi penjelasan gitu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.